Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan bersama-sama salawat ini, salawat serta salam semoga kita limpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan insyaallah kita selaku umatnya mendapatkan syafaat di hari kiamat. Amin. Yang kami hormati Al-Mukarram Bapak Haji Safari, alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita. Yang kami hormati para kesepuhan, pengurus DKM serta jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita buka acara pengajian ini bersama-sama, kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ba'atha fina rasulan muhtaram wa ja'ala ummatahu khairal umam hatta yakunu yawmal qiyamati syuhada 'ala sa'iril umam. Wassalatu wassalamu 'ala nabiyil akmalil akram sayyidina Muhammadin bi makanil qiyam. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man anfaqa dirhaman fi maulidi faka'annama anfaqa jabalan min dhahabin fi sabilillah. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Ila hadratil mukarramin wal muhtaramin, para kesepuhan, tokoh masyarakat, wabil khusus kepada Bapak Ketua DKM beserta jajarannya, dan bapak-bapak sekaligus ibu-ibu yang tidak saya sebutkan satu persatunya. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Pertama, yang paling utama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang alhamdulillah dengan limpahan rahmat hidayahnya, alhamdulillah kita pada malam ini bisa bersilaturahim, duduk bersama dalam rangka menjalankan sebagian kewajiban Allah. Mudah-mudahan langkah kita dan duduk kita di dalam majlis yang sangat mulia ini
Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat hidayah dan maghfirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah curahan kepada junjungan kita, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya dan sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya, yang pada bulan ini seluruh penjuru Islam dari perkotaan dan perkampungan sekaligus pelosok-pelosok sedang mengadakan peringatan dan perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu pengajian pada malam ini kita mengingatkan dan kita ingatkan kembali tentang sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab ada kata peringatan dan ada kata perayaan. Peringatan adalah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah ada. Sebab Rasul sering ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasul, terangkanlah tentang Rasul waktu lahirnya." Di situ diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada hari Isnin tanggal 12 bulan Rabiul Awal, tepatnya tahun Gajah, itu adalah jajaran kota Mekah terang. Padahal waktu itu matahari belum terbit, tapi kelihatannya telah terbit. Makanya ada seorang pemuda yang mencari sinar itu. Dari mana datangnya sinar? Ternyata sinar itu termasuknya adanya tempatnya di rumahnya di Siti Aminah. Langsung dilihat di dalam rumah Siti Aminah, ternyata di situ ada cabang bayi, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa baginda Rasul lahir disebut tahun Gajah? Sebab waktu itu Raja Abraham membawa pasukan gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril, dan malaikat Jibril perintahkan kepada gunung Ababil, "Tarmihim bihijaratin min sijil." Maka pasukan gajah dilempari oleh oleh gunung Ababil dengan batu-batu, yang akhirnya pasukan gajah mundur terapung. Nah, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu lahir dinamakan tahun Gajah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir. Setelah lahir, menurut riwayat, baginda Rasul dibawa oleh kakeknya yang bernama Abdul Muttalib, dibawa ke Masjidil Haram. Itu adalah diinterkan di dalam Ka'bah 7 putaran. Maka setiap kita melaksanakan tawaf sunnah maupun tawaf umroh maupun tawaf ifadah, itu adalah aturannya harus 7 putaran. Oleh karena itu taqalan wa tabarukan, ketika kita memberikan nama anak kita dan cucu kita, dibacakan marhaban sambil diputar 7 putaran, minimal adalah 3 putaran. Nah, di depan cabang bayi ada lilin maupun lampu, di belakang bayi adalah termasuknya ada uang maupun kebetan yang berupa uang, di belakangnya masukin adalah bunga. Itu ada maknanya. Tujuannya tafaulan wa tabarukan,
Mudah-mudahan di cabang bayi nanti setelah remaja dan dewasa, mudah-mudahan di cabang bayi kemana mereka langkah, mudah-mudahan mendapatkan penerang, mendapatkan jalan. Yang kedua, di belakang bayi adalah ada uang. Mudah-mudahan di cabang bayi selalu diikuti dengan rizki. Dan yang terakhir adalah kembang. Kembang ini ada maknanya. Mudah-mudahan di cabang bayi nanti setelah dewasa selalu membawa harum nama bayi. Itu tujuan daripada itu. Nah, oleh karena itu setelah dibawa ke Ka'bah, ya, maka pulanglah di Abdul Muthalib. Maka pertama kali yang menyusui baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Siti Sa'diyah, Halimah Sa'diyah di Bali. Nah, singkat cerita, sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, maka Siti Aminah waktu hamil baginda Rasul, 6 bulan Rasul ada di dalam rahim Siti Aminah, maka bapaknya yang bernama Abdullah meninggal dunia. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam umur 6 tahun, maka ditinggal wafat oleh ibunya yang bernama Siti Aminah. Jadi baginda Rasul waktu 6 bulan di rahimnya Siti Aminah, bapaknya meninggal, dan baginda Rasul umur 6 tahun ditinggal wafat oleh ibunya. Maka yang merawat Rasulullah adalah Ki Abdul Muthalib, seorang kakeknya. Baginda Rasul umur 8 tahun, maka kakeknya meninggal dunia. Bayangkan bapak-bapak dan ibu, umur 8 tahun tidak punya bapak, tidak punya ibu, dan tidak punya kakek. Bayangkan Pak Kosasi. Waktu zaman dulu, ya, jangankan zaman dulu, zaman saya kecil Pak. Dulu yang namanya anak yatim, apalagi yang anak yatim piatu, itu masya Allah nggak ada yang ngopek, nggak ada yang peduli. Karena waktu itu zaman pailah, nggak ada yang namanya roti, apalagi yang namanya chicken, nggak ada. Itu waktu zaman saya kecil, ya ada teman nggak punya bapak, itu masya Allah meler, gak ada yang ngopek. Tapi alhamdulillah sekarang alhamdulillah zamannya sudah zaman makmur, zaman maju, malah yang punya bapak masih kalah dengan anak yatim piatu. Betul Pak? Apalagi menjelang lebaran, apalagi menjelang bulan Ramadan, dan apalagi termasuknya 10 Muharram. Itu hasil daripada sedekah dari orang-orang itu jutaan. Nah, ini Rasulullah umur 8 tahun tidak punya bapak, tidak punya ibu, dan tidak punya kakek. Lantas siapa yang merawat Rasul? Baginda Rasul masih punya saudara, adalah paman yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib ini Bali Hasan orang melarat, tidak punya apa-apa. Makanya Abu Thalib bingung bin Kader, arti Kader, bingung bin Kader pamali. Artinya begini, dirawat nanti makannya dari mana? Enggak dirawat, siapa yang merawat? Makanya bingung. Akhirnya di Abu Thalib terpaksa merawat baginda Rasul. Akhirnya Abu Thalib setelah merawat baginda Rasul diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkah hidupnya.
Sampai-sampai waktu itu menurut riwayat bapak-bapak dan ibu, ya, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepuli ketika puli, ya, puli gembala kambing sama orang-orang Quraisy hanya sebatas masbihun mencari sepotong roti. Nah, setelah Rasul dewasa, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melamar kerjaan kepada Siti Khadijah, seorang pengusaha. Singkat cerita, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diterima, maka Rasul dagang dari Mekah ke negara Syam bulan-bulan. Siti Khadijah setelah punya karyawan baginda Rasul, maka Siti Khadijah usahanya diberikan maju. Makanya ini sebuah tamsil paman, sebuah contoh Rasul Firno yang ulah eman-eman, ulah sayang-sayang ketika kita, termasuknya di dalam bulan ketika Rabiul Awal, mari kita peringati dan mari kita merayakan lahirnya dan wafatnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pak insyaallah akan turun keberkahan. Makanya ada peringatan dan ada perayaan. Peringatan di zaman Rasul sudah ada, dan perayaan itu timbulnya Pak Firman di zaman tabi'in. Siapa orangnya yang pertama mengadakan peringatan dan perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni Malik Mudofar Abu Sa'id. Itu yang pertama kali mengadakan perayaan. Maka Malik Mudofar fikuli sangat di dalam setiap tahun mengeluarkan dana 300.000 dinar. Berapa Pak? 300.000 dinar. Satu dinar itu kalau diukur emas itu 4 gram, 25 mili. Itu satu dinar. Jadi satu dinar itu 4 gram, 25 mili. Nah sekarang kalau dipasang berapa 1 gram harganya? Telah lurus 900 ya. 900 ini emas murni, bukan emas 2, 3, emas murni, emas ton. Jadi kalau dirupiahkan misalnya 4 gram kali misalnya 900, 4 kali 9 sama dengan 3 juta 600 itu dalam 1 dinar. Lagi ini Malik Mudofar mengeluarkan dana setiap tahunnya 300.000 dinar. Itu berapa? Kalau kasihnya uang rupiah pasti miliar ya, sudah miliar. Dan motong kambingnya 5.000 kambing. Kambing yang kecil, yang ukuran akikah yang kecil itu 2 juta kali 5. Dan motong ayam jagung berapa? 10.000 ayam jagung. Dan mengeluarkan minuman, kalau di sini misalnya teh botol maupun Coca-Cola maupun Fanta berapa? Yaitu adalah 100.000 botol minuman. Dan mengeluarkan piring yang berisi kue Pak Selamat, yaitu adalah 30.000 piring yang berisi kue. Kuenya gegembleng, apem, iwal, awu-awu, pelikam. Ini 30.000 piring itu setiap tahunnya.
Maka menurut riwayat waktu itu memang Islam hampir-hampir ambruk. Dengan peringatan Maulid, alhamdulillah Islam bangkit kembali. Maka bagi insyaallah dan wajar dan sangat wajar Bapak-bapak Ibu, kita selaku umatnya setiap tahun kita peringati maulidnya dan wafatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan di dalam hadis qudsi, kata Allah, laulaka ya habibi lamma khalaqtul aflaq. Laulaka ya habibi, singkatnya, wahai habibi, wahai kekasihku, nggak bakal aku ciptakan alam beserta isinya tanpa aku menciptakan engkau ya habibi. Oleh karena itu semua makhluk itu adalah diciptakan dari nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk kita bisa hidup, kita bisa sehat, dan kita bisa usaha, kita bisa membeli mobil, bisa membangun rumah, bisa mendidik anak. Itu adalah hakikatnya memang Allah tak sababiannya kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya wajar setiap tahun kita memperingati, kita selaku hak umatnya. Jangan kalah sama peringatan ulang tahun anak. Kalau anak kan setiap tahun kita peringati hari ulang tahun anak kesekian, ya, dengan biaya 20 juta. Diadakan termasuknya Pak Dedi di mall. Semua teman-temannya diundang sambil joget-jogetan. Itu namanya salah kaprah. Salah kaprah. Itu anak yang kita ulang tahun ini belum tentu menjadi anak yang soleh dan solehah. Belum tentu nanti dewasanya akan nyaman kepada kita, betul. Tapi sudah pasti karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah pasti, maka kata Rasul, man adzama maulidi kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengagung-agungkan maulidku, kata Rasul, kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah, maka nanti di hari kiamat akan aku syafaat. Itu sudah luar biasa. Makanya kembali, ya, wajar kita selaku umatnya setiap tahun kita peringati. Jangan kalah sama anak dan cucu. Anak cucu setiap tahun kita peringati hari ulang tahun anak. Tapi kok kenapa yang sudah pasti yang bakal nyapaati kita tidak diperingati? Makanya ada kata peringatan dan ada kata perayaan. Perayaan itu adalah awalnya dari zaman tabi'in, yakni Malik Mudawar yang mengadakan perayaan. Yang selanjutnya Bapak dan Ibu, Rasul umur 25 tahun nikah dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah umur 40 tahun, status janda, punya anak satu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam umur 25 menikah dengan Siti Khadijah, umur 40 tahun, status janda, punya anak satu. Dan Rasul diberikan karunia anak, yaitu adalah 7. Ya, 7. Semua meninggal, hanya satu yang tidak meninggal, yakni Siti Fatimah Zahra. Dan Rasul umur 40 tahun diangkat menjadi Rasul. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul itu umur 40 tahun. Dan kanjeng Nabi umur 52 tahun kanjeng Nabi diisrokan dan dimi'rajkan. Isra dan mi'rajnya Rasul
tanggal 27 bulan Rajab, tahunnya bukan tahun gajah tetapi tahun Hazen, tahun sedih, sebab Kanjeng Nabi ditinggal wafat oleh istrinya dan oleh pamannya, maka disebut tahun Hazen, tahun sedih. Maka diangkatlah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan Isra dan Mi'raj. Pulang Isra Mi'raj, Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam umur 53 tahun. Kanjeng Nabi perintahkan untuk hijrah dari Makkatul Mukarramah menuju ke Madinatul Munawwarah. Kanjeng Nabi datang ke Madinatul Munawwarah disambut oleh sahabat Ansor dan sahabat Muhajirin. Itu adalah marhaban ya marhab. Jadi marhaban ini termasuknya penyambutan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam waktu datang ke Madinah disambut oleh sahabat Muhajirin dan sahabat Ansor. Nah, Kanjeng Nabi pertama membangun di Madinah adalah membangun Masjid Quba. Maka barang siapa yang sholat 2 rakaat di Masjid Quba itu sama halnya pahalanya ibadah umroh. Kanjeng Nabi umur 63 tahun, maka Kanjeng Nabi wafat. Tanggal berapa wafat baginda Rasul? Tanggal 12 hari Isnin bulan Rabiul Awal tahun ke-10 setelah hijrah. Jadi Kanjeng Nabi yang Darussalam dakwah di Madinah hanya 10 tahun. Singkat 10 tahun dakwah di Madinah. Jadi Kanjeng Nabi umur 63 tahun adalah wafatnya ya tanggal 12 hari Isnin bulan Rabiul Awal tahun ke-10 setelah hijrah. Hari Senin wafat dan dimakamkannya Kanjeng Nabi tepatnya pada malam Rebu. Siapa yang menjadi imam waktu nyolatin Kanjeng Nabi adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Bapak-bapak dan ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kisah tentang sejarah Maulid Nabi, tentang sejarah zikir Maulid Nabi itu adalah disebutkan di dalam kitab Targhibul Mustaqim bahwa menurut Isa Al-Ansari yang punya tetangga Al-Isa bin Abdullah Al-Ansari ini punya tetangga seorang perempuan. Ini perempuan seperti perempuan DPI bapak-bapak, ahli ibadah, ahli ngaji dan ahli saum, ahli puasa. Ini perempuan termasuk orang fakir, orang miskin. Hanya ini perempuan punya uang 1 dinar. Dan ini perempuan punya anak 1 laki-laki, tapi anaknya soleh. Jadi ibunya solihah, anaknya soleh. Yang disebut perempuan solihah itu seperti perempuan ibu-ibu bebe. Pengajiannya rajin, sholatnya rajin, ya. Kepada suami selalu taat, apapun perintah suami taat. Suami belum nikah sudah ditawar, itu namanya istri solehah. Kira-kira ada nggak Pak Susrino yang perempuan itu suami belum nikah sudah ditawari? Ada nggak? Selamat ya. Alhamdulillah. Itu namanya istri solihah. Kalau dikasih uang langsung jawab alhamdulillah. Namanya istri solihah. Padahal yang dikasih itu bukan termasuknya jutaan, hanya 10.000. Apapun termasuknya nilainya
seberapapun nilainya, ketika diberi sama suami langsung menjawab alhamdulillah. Itu namanya istri solihah. Jangan seperti orang-orang sana dikasih 50.000, Pak, emangnya cuma 50.000, kasih lagi 100.000, emangnya nggak ada lagi, dikasih 200.000, kan belum bayar arisan. Itu orang sana, tapi asalnya dari sini. Salah sama orang pengemis ya. Kalau orang pengemis dikasih 1.000 juga, alhamdulillah. Sayangnya di sini nggak ada ibunya ya. Nah, kembali, ini seorang ibu, termasuknya ibu solihah, punya uang 1 dinar, ini sohelan, termasuknya upah daripada nenun, dan punya anak-anaknya soleh. Singkat cerita, ini perempuan wafat. Berhubung ini si anaknya anak soleh, kata anaknya, wallahi demi Allah, ini uang yang 1 dinar gak aku belanjakan kecuali untuk di jalan Allah. Masya Allah. Singkat cerita, mungkin hari Sabtu maupun hari Minggu, ini anak jalan-jalan. Pas kebetulan nyampe Solokan, ada suara rame-rame di BBI, kayaknya di Masjid Al-Mukarramah. Suara. Akhirnya ini anak datanglah ke Masjid Al-Mukarramah. Ternyata di Masjid Al-Mukarramah sedang mengadakan peringatan Maulid. Banyak yang membaca Al-Quran dan termasuknya sebagian membaca zikir Maulid. Ramai. Singkat cerita, pulanglah ini anak. Pas malam, Mr. Ruben mimpi ini anak. Perasaan kiamat. Nah, kata suara, wahai orang-orang yang cinta Rasul, wahai orang-orang yang cinta zikir Maulid, wahai orang-orang yang merayakan peringatan Maulid Rasul, mari kita kumpul semua. Orang DPI Masjid Al-Mukarramah kumpul semua, termasuk Pak Selamat kumpul semua. Nah, kumpul. Ini tahu Pak Haji Hasan ini, termasuk tahu nggak ini? Jadi semua kumpul. Pokoknya warga BPI blok Masjid Al-Mukarramah kumpul. Didiri, masuk surga. Ini adalah rombongan orang-orang yang cinta Maulid Nabi, kata security. Masuk semua ke surga. Nah, ini pemuda tadi ya mau masuk, kata security, jangan masuk. Ini khusus rombongan cinta Maulid Nabi. Akhirnya mikir ini pemuda itu ya, jangan soleh itu mikir. Akhirnya kaget bangun, tapi tidak mimpi. Nah, ingat bahwa dia punya uang 1 dinar, sudah wallahi la usarrifu. Kata ini termasuknya anak soleh, wallahi demi Allah, ini uang yang 1 dinar gak bakal aku belanjakan kecuali di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat mimpi tadi, ingat mimpi malam bahwa yang masuk surga itu adalah orang-orang yang cinta kepada Rasulullah SAW, yang cinta peringatan Maulid. Akhirnya Pak Ruslan, uang yang 1 dinar dibelanjakan, beli beras, beli Indomie, beli kulit tangki, ya kan? Beli kacang, beli telur, beli tepung, beli ikan bandeng, beli ikan ayam. Nah, langsung nih protokol ngebel, ojek online, langsung masak, singkat masak, rapi peringatan Maulid. Nah, undang orang suka lihat, dikir Maulid ini. Terus malamnya pas Suherlan, ini anak mimpi ketemu sama ibunya. Kata ibunya, alhamdulillah, ibu sekarang masuk surga. Itu dilihat sama anaknya, ibunya pakai baju mahkota surga. Alhamdulillah,
Sekarang ibu masuk surga gara-gara engkau anak, gara-gara engkau anak. Uang yang 1 dinar itu digunakan untuk peringatan Maulid. Ini nyata disebutkan dalam kitab Tartibul Mustaqim bahwa insya Allah apapun uangnya untuk peringatan Maulid ini insya Allah jadi jaminan kita nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Itu 1 dinar. Berarti Pak Dedi nanti kalau peringatan Maulid minimal itu 4.600.000. Tapi nggak mungkin maksudnya orang BPI peringatan Maulid mengeluarkan dana 4.600.000. Nggak mungkin. Orang Sukarela aja Mbak Gatot yang kerjaannya tahu sendiri kan, orang Sukarela itu ketika peringatan Maulid pagi-pagi pada mengeluarkan motor. Pagi-pagi pada mengeluarkan motor, kambing, kerbau, sapi. Apalagi disolokkan setiap pagi motong sapi. Apa itu? Jadi solok itu tapi tadi minimal 1 dinar. Tapi nggak mungkin orang BPI peringatan Maulid habis 4.600.000, nggak mungkin. Pastinya lebih. Orang Sukarela aja yang kerjaannya tani ya itu termasuknya di atas 5 juta. Oh, kata Mas Bipun bagaimana nanti ada lebihnya dialokasikan ke masjid? Ya bagus. Tapi awalnya tetap untuk peringatan dan merayakan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak mungkin kita bisa ngebangun masjid, gak mungkin kita kebeli rumah, kebeli mobil tanpa adanya peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sabda Nabi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku utus engkau Muhammad illa rahmatan lil alamin, semata-mata adalah untuk berikan rahmat ke seluruh alam. Ini bulan Rabiul Awal manusia. Yang senang itu bukan umat Islam saja. Orang-orang Cina ikut senang Bapak dan Ibu. Betul. Kalau bulan Rabiul Awal Haji Wasasi, bukan umat Islam saja yang senang, bukan kiai ustaz saja yang senang, tapi orang Cina pun ikut senang. Aku senangnya tepungnya laris, telurnya laris. Termasuk yang jual ikan, biasanya ikan bandeng sekilonya 30.000, kalau bulan Rabiul Awal sampai 40.000. Tapi insya Allah kebeli. Betul? Ojek online laris paman ini, termasuk sarung kain ya, sarung yang murah-murah itu laris ke bulan Mulut. Iya, murah-murah maksudnya itu kok laris. Itu bulan Mulut. Makanya tadi ayatnya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bukan manusia saja yang senang, melainkan hewan termasuk ayam yang senang sebab banyak berkah. Apalagi Pak Suhelan nanti tahap di Madinah saya nih dari tanggal 2 Rabiul Awal, apalagi tadi berkah. Makanya kata saya jangankan istri 1, istri 4 ini bisa keimun. Alhamdulillah. Apa itu Pak Sugino? Rabiul Awal. Makanya istri saya sekarang sudah mulai gemuk lagi, banyak berkat. Kemarin Pak Selamat kurus, sekarang sudah mulai gemuk. Itu berkatnya Rabiul Awal. Ini termasuknya punten yang saya tidak bisa mengikuti sholat berjamaah di sini sebab saya bisa sudah ada di Pangsoran Pak Dedi. Dan ini sudah dijemput tadi, sudah dijemput di toko Pangsoran yang tendennya kan Pak Dedi ya. Jadi tadi habis menghadiri acara BNPM ya, BNPM termasuknya keluarga besar Madura di Smart Center.
pulang langsung isi pengajian di Pegantungan, maghrib, salat langsung ke sini. Ya, jadi mungkin saya tidak bisa mengikuti sholat berjamaah dari sini. Setelah doa saya langsung pamit langsung ke Bojonegara. Kurang lebihnya mohon maaf, maka pengajian ditutup dengan pembacaan doa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sahabati wal sahabati rasulillahi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lakal hamdu ya ma'bud hamdan ni'amahu wa yukafi'u majidah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا اللهم ثبت إيماننا وتقبل توبتنا واغفر ذنوبنا اللهم ارزقنا الهداية والتوفيق والعمل الصالح وسهل ويسر أمورنا وفرج همنا وغمنا واقضي الله جميع حوائج وحوائجنا ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kiai Bisa Tadi yang telah memberikan tausiahnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan sebagai informasi bahwa TKM Al-Mukarramah akan melaksanakan peringatan Maulid yang insya akan dilaksanakan pada tanggal 23, yaitu hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022, dan insya Allah minggu pagi akan dilaksanakan zikir Maulid. Jadi informasi itu mudah-mudahan ini sebagai undangan juga pada Al-Mukarramah Bapak yang disampaikan. Baiklah Bapak jamaah yang kami muliakan, marilah kita tutup acara pengajian ini dengan membacakan hamdalah bersama. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.